Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Pak Ustadz, kenapa sih kita harus belajar agama? Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan berkaitan tentang pentingnya belajar agama. Bulan ini adalah bulan Ramadan di mana Quran pertama kali diturunkan dan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhan. Pengertian baca di sini ada dua makna. Artinya membaca apa yang tersirat, juga membaca apa yang tersurat. Umat Islam harus bisa membaca yang tersurat, tapi juga harus bisa memahami yang tersirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Jadi belajar ilmu itu wajib buat seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kenapa diwajibkan belajar ilmu? Karena pada akhirnya urusan ibadah dan keseharian itu harus dibekali dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, ibadah kita akan tersesat. Sampai kapan kita harus belajar? Ini pertanyaan, apakah belajar ilmu itu harus dibatasi dengan waktu? Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Dalam Islam belajar ilmu tidak pernah dibatasi. Makanya ada hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilalah. Jadi belajar ilmu itu dari bayan ibu kandungan sampai lahir kita sampai menjelang kematian, kita tidak boleh pernah berhenti belajar. Karena kehidupan itu selalu berputar dan setiap kehidupan memberikan pelajaran-pelajaran cukup baik buat kita semuanya. Maka sebagai muslim ketika dia mau belajar, maka dia akan mengetahui sirkulasi kehidupannya. Disitulah umat Islam diwajibkan belajar. Karena apa? Dari mulai kita lahir memberikan pelajaran, dari mulai kita dewasa memberikan pelajaran. Kemudian kita balik melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, kita juga harus prosesnya dengan ilmu. Dan itu juga ada pembelajaran-pelajaran. Semua kehidupan kita tidak ada yang tidak ada ilmunya. Semua kehidupan kita harus dengan bekal ilmu yang baik, sehingga dengan pikul yang baik insya Allah kehidupan kita akan selamat. Makanya dari situ kenapa umat Islam diwajibkan untuk belajar ilmu agar kehidupan dia itu selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kita tahu, yang saya tahu juga kan kalau belajar itu kan membosankan, terus dan juga menghabiskan banyak waktu. Itu bagaimana, Ustaz? Pertanyaan, memang belajar itu lelah, bosan, dan menjenuhkan. Karena memang belajar itu diiringi, apalagi belajar agama ya, didampingi oleh setan. Setanlah yang mengganggu kita agar kita lebih memilih hal-hal yang lain yang disibukkan dengan lain ketimbang belajar masalah agama. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Faman lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar selama hidupnya, maka dia akan digerogoti kebodohan sepanjang zaman. Artinya, siapapun orang yang tidak pernah belajar, maka kebodohan akan melekat di badannya. Nah, ketika kebodohan melekat di badannya, maka dia tidak menjadi manusia yang terhormat, karena derajatnya tidak diangkat. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan beberapa derajat buat orang-orang yang sedang belajar ilmu dan juga memiliki ilmu. Disitulah pentingnya ilmu dalam Islam. Pak Ustadz, berarti ilmu itu sangat penting ya Pak?
Memang betul, kenapa kita sangat penting untuk belajar ilmu dan pentingnya belajar ilmu agama. Karena yang tadi saya sampaikan, bedanya orang yang berilmu bukan hanya derajatnya lebih tinggi, bukan hanya bisa menjalankan keseharian dengan baik, tapi dengan ilmu itu juga di mata Allah lebih. Imam Ghazali itu pernah mengatakan, sholatnya orang berilmu 1 rakaat, artinya dia memahami syarat sholat, batal sholat, dan segala macam gitu, itu lebih baik dari orang bodoh sholatnya yang 1000 rakaat. Bisa bayangkan, sholat 1 rakaat orang yang berilmu itu lebih baik dari sholatnya orang bodoh 1000 rakaat. Itu kelebihan ilmu di mata Allah. Nah, disitulah pentingnya, kenapa menjadi penting belajar ilmu agama. Sisi yang lain, dengan ilmu kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda itu menjadi baik. Bahwa ketika orang berbeda dengan kita, kalau kita memahami ilmunya, itu tidak menjadi konflik, tidak akan menjadi masalah buat kita. Karena kita tahu landasannya berpikir satu sama lain. Oh, dia berpikir A, ini berpikir B, ini berpikir C. Karena kita tahu semua ilmunya, maka dinamika ini menjadi indah buat kita, menjadi rahmatan lil alamin. Karena kalau kita tidak memahami perbedaan ini akan menjadi masalah, dan itu pernah terjadi dalam sejarah umat Islam. Wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib itu karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam itu bukan dalam konteks orang bodoh, bukan dalam konteks orang yang tidak soleh, bukan berarti orang yang tidak rajin ibadah. Dia kalau malam rajin ibadah, tahajud dan segala macam, siang juga sering sholat, puasa dan segala macam. Namun Abdurrahman bin Muljam ini ilmunya melihat perbedaan itu menjadi sebuah konflik dan permusuhan. Pada akhirnya, karena tidak terbiasa dengan konflik, tidak terbiasa dengan dinamika, apa yang menjadi pikiran dia itulah yang kebenaran mutlak. Dan disitulah, bayangkan, Ali bin Abi Thalib itu disebut adalah pintunya ilmu oleh Rasulullah. Rasulullah adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Saat itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam karena tidak memahami apa yang menjadi pikiran-pikirannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, disitulah sejarah membuktikan bahwa belajar ilmu agama sangat penting, dan perbedaan-perbedaan itu harus kita pelajari. Dalam agama disebut tabayun, dalam agama kita juga harus bisa melihat ikhtilaf perbedaan-perbedaan menurut referensinya. Ketika referensi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka itu dianggap benar. Karena perbedaan antara para ulama itu juga dari zaman dulu banyak. Jadi tidak hanya satu ulama sama dan muslim, itu ijtihad ulama itu banyak. Kecuali ya memang sudah ada ijma ulama dan segala macam, dan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari yang tidak ada ikhtilafnya. Disinilah pentingnya ilmu agama, agar ketika kita beribadah kita tenang. Kalaupun ada orang yang tata caranya berbeda dalam konteks guru ini bukan yang usul ya, guru itu cabang. Kalau yang usul itu ya rukun iman, rukun Islam, nah itu tidak akan begitu. Tapi kalau guru kayak kunut tidak kunut gitu kan, tahlil tidak tahlil, itu guru. Artinya tidak kita berdebat kayak Ramadan hari ini ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, kalau kita memahami ilmunya, maka kita tidak akan saling menyalahkan dan kita tidak akan memiliki konflik satu sama lain. Mungkin itu bisa menjadi jawaban. Ya, demikianlah mungkin pengajian kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru mulai atau baru mau belajar, dan juga bisa meningkatkan keilmuan teman-teman yang sudah lama belajar, dan tolong jangan ditinggalkan belajarnya dan terus dijalankan agar apa yang menjadi pelajaran atau yang kita pelajari selama ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang di dalamnya penuh keanekaragaman, dan kita perlu juga banyak tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang lain yang tidak
seagama dengan kita, tidak seetis dengan kita. Semakin kita memahami keagamaan itu, maka toleransi kita pun akan semakin tinggi. Dan marilah kita memberikan contoh yang baik buat teman-teman, sehingga umat Islam menjadi ummatan rahmatan lil alamin, memberikan berkahan dan keselamatan buat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Marilah kita tutup pengajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.